Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalawatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Baiklah, ma'asyiral muslimin, para pemirsa dan para pendengar yang menyimak kajian pagi hari ini di channel YouTube Romaisa TV serta yang dari Facebook dan juga Instagram, dan yang mendengar kami melalui radio streaming DS Radio 107.8 FM. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari yang penuh berkah ini kita masih diberikan banyak sekali kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam senantiasa kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah para pendengar sekalian dan para pemirsa, pada kesempatan pagi kali ini kita melanjutkan kajian kita, yaitu melanjutkan tentang konsultasi muamalah, di mana tema yang diambil pada kesempatan pagi hari ini adalah hukum menabung. Tema pada kesempatan pagi kali ini adalah hukum menabung, diambil dari kitab Harta Haram Muamalat Kontemporer karya Ustadz Dr. Irwandi Tarmizi, yang nantinya tentunya akan disampaikan oleh Ustadz Muhammad Abduh Twasikal. Dan seperti biasa, para pemirsa dan para pendengar yang ingin menanyakan terkait dengan mungkin yang berhubungan dengan menabung atau hal-hal yang lainnya terkait dengan agama, bisa bertanya langsung atau telepon interaktif di nomor 081281285131. Sekali lagi, bagi para pemirsa dan para pendengar yang ingin bertanya langsung, telepon kepada Ustadz Muhammad Abduh Twasikal mengajukan pertanyaan langsung, bisa menghubungi nomor 081281285131. Dan baiklah, mari kita mulai saja kajian pada kesempatan pagi hari ini terkait dengan konsultasi muamalah dengan tema hukum menabung. Untuk itu, bagi para pemirsa dan para pendengar, selamat menyimak kajian pada kesempatan pagi hari ini, dan kepada Ustadz kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah, salawat dan salam semoga tercurah pada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik pemirsa sekalian, pagi ini kita awali lagi dengan majelis fikih muamalah. Rutin kita bahas bergantian dengan pembahasan zakat. Kali ini kita akan melanjutkan buku Harta Haram Muamalat Kontemporer karya Ustazuna Dr. Irwandi Tarmizi MA. Kita telah sampai pada pembahasan ihtikar menimbun. Pagi ini kita akan membahas tentang menyimpan bahan makanan untuk kebutuhan setahun atau menabung untuk kebutuhan hari esok. Ya, menabung untuk kebutuhan hari esok. Atau tadi ada bahan makanan untuk kebutuhan setahun. Nah, ini dibahas dikarenakan sebelumnya kita akan bahas ihtikar. Seperti dijelaskan di pertemuan yang lalu bahwa ihtikar itu bentuknya membeli berlebihan, ya. Terus di situ menimbun, terus menguasai pasar, artinya nanti dia ganggu pasar di sini. Lalu harga itu menjadi tinggi. Lalu yang kelima itu halayak ramai membutuhkannya. Saya ulang, yang dimaksud dengan menimbun barang atau kita sebut dengan ihtikar. Itu punya 5 kriteria kalau saya simpulkan dari buku ini: membeli berlebihan, kedua menimbun, ketiga itu menguasai pasar, ya. Lalu dijual dengan harga tinggi sekehendaknya.
ya, dijual dengan harga tinggi sekehendaknya. Jadi dia mau jadi dapat untung besar sekali, nah itu yang memang diinginkan. Dijual dengan harga tinggi. Baru yang terakhir itu halayak ramai itu membutuhkannya. Halayak ramai membutuhkannya. Dan ini nanti masuk dalam hadis Nabi SAW. La yahtakiru illa khati'un. Tidaklah orang yang menimbun itu kecuali orang yang berdosa. Juga ini dicap sebagai pendosa. Bahkan diancam dengan dilemparkan ke dalam jurang neraka. Kenapa dilemparkan dalam jurang neraka? Karena dia telah menyusahkan orang banyak. Menzalimi orang lain. Untuk kebutuhan pokoknya ya. Untuk kebutuhan pokok. Dia menzolimi orang banyak atau menyusahkan orang banyak. Ya, sifatnya sekali lagi ya, dia menyusahkan atau menzolimi orang banyak. Nah, maka diancam di sini sampai kana haqqan ala Allahi ay yakdhifahu fi mu'dhamin minan nar yaumal qiyamah. Maka berhak baginya dilemparkan dalam api neraka yang berkobar pada hari kiamat. Atau dia dilemparkan ke dalam tempat yang besar di neraka pada hari kiamat. Nah, sekarang kita lihat dua hal ya. Menyimpan bahan makanan untuk kebutuhan setahun. Termasuk juga di sini mungkin dalam masa pandemi ini kita nimbun barang tadi untuk masa setahun atau menabung untuk kebutuhan hari esok. Berarti kita bahas dua hal. Menyimpan bahan makanan untuk kebutuhan setahun dan menabung untuk kebutuhan hari esok. Bisa dibaca. Menyimpan bahan makanan untuk kebutuhan setahun atau menabung untuk kebutuhan hari esok. Apakah termasuk ihtikar? Tidak seorang pun tahu apa yang akan terjadi pada diri dan keluarga yang berada dalam tanggungannya pada hari esok. Apakah dia masih mampu bekerja memenuhi kebutuhan diri dan keluarganya atau tidak? Dan sekalipun dia masih mampu bekerja, namun dia juga tidak tahu apakah hasil usahanya dapat membeli kebutuhan pokok atau tidak akibat terjadi inflasi. Maka sudah menjadi tabiat manusia membeli bahan makanan pokok sebanyak mungkin pada saat harga murah atau panen dan menyimpannya selama beberapa bulan hingga panen mendatang. Dan merupakan tuntutan naluri untuk menabung uang sisa kebutuhan bulan ini untuk hari tua. Namun, apakah tindakan ini dapat digolongkan ihtikar dan dilarang Islam? Nah, kita lihat apakah dua perbuatan ini termasuk ihtikar ataukah tidak. Ya, dibaca. Jika jumlah yang disimpannya kurang dari 1 nisab zakat, yaitu 20 dinar, kurang lebih 85 gram emas, dan 300 sok, kurang lebih 617 kg. Makanan pokok, semua para ulama sepakat hukumnya boleh, karena harta di bawah nisab zakat dianggap sedikit. Yang pertama ya, kurang dari nisab zakat. Jadi simpanannya itu kurang dari nisab zakat. Nisab zakat itu berarti kita telah singgung kemarin kalau emas itu 20 dinar. Kurang lebih 85 gram emas. Atau pakai nisab hasil tani, hasil pertanian panen 300 sok. Sini Ustaz Irwandi katakan kurang lebih 617 kilo. Tadi 20 dinar emas atau 300 sok makanan pokok ya. 300 sok makanan pokok.
Nah, kalau seperti ini kesimpulan dari Ustadz Irwandi, para ulama sepakat boleh. Karena harta ini di bawah nisab zakat, dianggap sedikit. Nah, berarti kesimpulannya ini masih dianggap sedikit. Ya, masih dianggap sedikit, sehingga hukumnya boleh menyimpan seperti itu. Nah, terus yang berikutnya. Bila mencapai nisab, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Jika tidak dikeluarkan, maka harta yang disimpan tersebut akan berubah menjadi azab bagi pemiliknya. Nah, di sini masalahnya kalau sudah mencapai nisab, maka wajib dikeluarkan zakat. Karena dia simpan kan? Ya. Wajib keluarkan zakat jika sudah mencapai nisab. Jika sudah mencapai nisab, wajib bayar zakat. Ya, terus. Allah berfirman, dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka akan mendapat siksa yang pedih pada hari dipanaskannya emas perak itu dalam neraka jahanam. Lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka, lalu dikatakan kepada mereka, inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang akibat dari apa yang kamu simpan itu. Quran Surat At-Taubah ayat 34-35. Nah, ini nanti bisa dilihat dalam Surat At-Taubah ayat 34-35, dan ini kita sudah bahas ketika pembahasan zakat. Ya ayyuhalladzina amanu inna katsiran minal ahbari wa ruhbani la ya'kuluna amwalan nasi bil batil wa yasudduna an sabilillah walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfikunaha fis sabilillah wasyirhum bi'adzabin alim yauma yumha 'alaiha fi nari jahannam fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum hadza ma kanastum li anfusikum fadzuqu ma kuntum taknizun. Di situ diberikan ancaman seperti dibacakan artinya tadi. Orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka siksa yang pedih. Pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka jahanam, lalu dibakar dahi mereka, lambung mereka, punggung mereka. Terus dikatakan, inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang akibat dari apa yang kamu simpan itu. Terus Namun, jika harta yang disimpan telah dibayarkan zakatnya, maka harta tersebut boleh disimpan seberapapun jumlahnya, jika tidak merusak harga pasar dan tidak ada niat untuk mencari keuntungan dari kelangkaan barang. Nah, lihat. Sini Ustadz Irwandi bilang, kalau sudah dibayarkan zakat, ya, kalau sudah dibayarkan zakat, maka boleh disimpan. Harta-harta tadi boleh disimpan. Dengan catatan ya. Dengan catatan, satu, tidak merubah atau tidak merusak harga pasar. Tidak merusak harga pasar. Lalu yang kedua, tidak ada niat untuk mencari keuntungan dari kelangkaan barang. Nah, kalau barang ini langka, tidak berniat cari keuntungan. Tidak berniat cari keuntungan ketika barang ini langka. Oke. Nah, itu catatan yang bisa dilihat. Terus hal ini berdasarkan dalil-dalil berikut. Hal ini berdasarkan dalil-dalil berikut. Nah, lihat, qala tazra'una sab'a sinina da'aban fama hasadtum fadharuhu fi sumbulihi illa qalilan mimma ta'kulun summa ya'ti min ba'di dzalika sab'un shidadun ya'kulna ma qaddamtum
lahunna illa qalilan mimma tuhsinun. Summa ya'ti min ba'di dzalika 'amun fihi yughasun nasu wa fihi ya'sirun. Baca. Yusuf berkata, supaya kamu bertanam 7 tahun lamanya sebagaimana biasa, maka apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan di bulirnya kecuali sedikit untuk kamu makan. Kemudian sesudah itu akan datang 7 tahun yang amat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya, tahun sulit. Kecuali sedikit dari bibit gandum yang kamu simpan. Kemudian setelah itu akan datang tahun yang padanya manusia diberi hujan dengan cukup, dan di masa itu mereka memeras anggur. Yusuf 47-49. Ya, terus dalam ayat di atas. Dalam ayat-ayat di atas dijelaskan bahwa Nabi Yusuf alaihi salam menganjurkan untuk menyimpan bahan makanan pokok untuk kebutuhan selama 7 tahun. Lihat, untuk kebutuhan 7 tahun malahan di sini. Terus Demi menghadapi musim kemarau. demi menghadapi musim kemarau. Lalu Dengan kebijakan menyimpan barang makanan pokok yang diterapkan Nabi Yusuf alaihi salam, penduduk negeri Mesir selamat dari musibah kelaparan akibat kemarau panjang yang terjadi. nah, akibat kemarau panjang yang terjadi, Nabi Yusuf sarankan seperti itu. Akhirnya mereka penduduk Mesir ketika itu selamat. Alhamdulillah. Terus Diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah menjual sebidang kebun kurma beliau yang berada di perkebunan Bani Nadir, dan beliau menyisakan kurma untuk kebutuhan 1 tahun untuk diri dan keluarganya. Hadis riwayat Bukhari. Nabi SAW pernah menjual sebidang kebun kurma beliau yang berada di perkebunan Bani Nadir. Bani Nadir ini di antara orang-orang Yahudi ya. Ada Bani Quraidah, Qainuqa, Bani Nadir. Asalnya mereka ini sebelumnya yang menempati kota Madinah yaitu Aus dan Khazraj. Kemudian Aus dan Khazraj ini berasal dari kaum Sabah yang ada di Yaman. Kemudian mereka terpisah-pisah. Kaum Sabah ini ada yang di Madinah namanya Aus dan Khazraj. Kemudian disusul oleh orang-orang Yahudi tinggal di situ. Ada Bani Qainuqa, Bani Quraidah, dan Bani Nadir. Nah, di sini Nabi SAW menjual sebidang kebun kurma. Beliau yang berada di perkebunan Bani Nadir. Lalu beliau menyisakan kurma untuk kebutuhan 1 tahun. Jadi menyisakan kurma ini ditahan untuk 1 tahun. Ya, untuk diri beliau dan keluarga. Jadi kesimpulannya Nabi SAW pernah menyisakan kurma untuk kebutuhan 1 tahun. Nabi SAW pernah menyisakan kurma untuk kebutuhan 1 tahun. Itu juga jadi dalil. Nabi SAW pernah menyisakan kurma. Ya, menyisakan kurma untuk kebutuhan 1 tahun. Ya, terus baca. Diriwayatkan dalam kisah Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu yang ingin berwasiat lebih dari 1/3 hartanya. Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam melarang dan bersabda, berwasiatlah 1/3 dan 1/3 sudah cukup banyak. Sesungguhnya jika engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya, lebih baik daripada engkau tinggalkan mereka dalam keadaan miskin. Mereka menadahkan tangan kepada manusia. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, di sini tentang hadis Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, lihat keterangannya di bawah. Dari hadis di atas dapat dipahami bahwa Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu adalah seorang kaya yang menyimpan hartanya melebihi kebutuhannya. Sekalipun ia telah berwasiat 1/3 dari hartanya, namun penerima warisnya masih dianggap kaya dengan harta warisan yang diterima. Maka jika menyimpan harta terlarang, tentulah Nabi Shallallahu alaihi wasallam akan menyuruh Sa'ad untuk berwasiat lebih sebagai balasan atas tindakan yang tidak baik. Ya, dia Sa'ad bin Abi Waqqas adalah seorang kaya. Menyimpan harta melebihi kebutuhannya. Sekalipun ia telah berwasiat 1/3 dari hartanya, namun penerima warisnya masih dianggap kaya dengan harta warisan yang diterima. Saking kayanya ini ya. Maka jika menyimpan harta terlarang, tentulah Nabi SAW akan menyuruh Sa'ad untuk berwasiat lebih sebagai balasan atas tindakan yang tidak baik. Kan dibatasi, tidak boleh lebih daripada 1/3. 2/3 berarti untuk ahli waris. Ya, 2/3 berarti untuk ahli waris. Dan itu jumlahnya banyak sekali. Dan seperti ini tidak dilarang untuk menyimpan dengan jumlah seperti itu. Kalau tidak, Nabi SAW tentu suruh kasih wasiat lebih banyak lagi daripada itu, daripada disimpan. Nah, terus catatan.
Perlu diingat bahwa hukum bolehnya menyimpan uang dan barang untuk kebutuhan hari esok diterapkan pada masa-masa normal. Jadi diterapkan pada masa normal. Ingat ya, ini diterapkan pada masa normal. Berarti kita simpulkan dengan poin sebelumnya, kan disebutkan sebelumnya ya. Tadi jika sudah mencapai nisabnya, kalau sudah dibayarkan zakat boleh disimpan selama tidak merusak harga pasar. Terus yang kedua, tidak berniat cari keuntungan ketika barang ini langka. Nah, berarti yang ketiga diterapkan pada masa normal. Nah, itu poin ketiganya ya. Diterapkan pada masa normal. Halo? Akan tetapi, pada musim paceklik di mana rakyat banyak kekurangan bahan pangan, maka status orang yang menyimpan bahan makanan pokok dalam jumlah besar sekalipun untuk kebutuhannya dianggap ihtikar, serta pihak berwenang boleh memaksanya untuk menjual barang yang disimpan. Nah, namun kalau ini dalam keadaan paceklik, dia simpan untuk kebutuhan dia, tapi dalam jumlah besar sekali. Sekalipun itu kebutuhannya dianggap ihtikar, dan nanti pihak berwenang boleh memaksanya untuk menjual barang yang disimpan tadi. Jadi nanti urusan di sini dari pemerintah untuk narik barang-barang itu lagi. Ya, berarti tadi diterapkan pada masa normal. Kalau masa paceklik, ya, banyak kekurangan bahan pangan, sedangkan ini kok dia cuma mikir untuk dirinya sendiri, dia panik buying, beli apapun pokoknya. Tapi ini sampai rugikan orang banyak. Ya, maka dianggap itu ihtikar, dan pihak berwenang boleh memaksa untuk menjual barang yang disimpan tadi. Nah, terus An-Nawawi berkata, menurut para ulama, hikmah menimbun barang diharamkan untuk tidak menyulitkan khalayak manusia. Para ulama sepakat bahwa seseorang yang memiliki makanan pokok dalam jumlah besar, sedangkan orang-orang berada dalam musim sulit dan sangat butuh makanan pokok, maka pemilik makanan yang berlebih tadi boleh dipaksa pihak yang berwenang untuk menjualnya, agar kesulitan terangkat dari orang banyak. Agar kesulitan terangkat dari orang banyak, maka pihak berwenang boleh memaksa untuk menjualnya. Nah, satu bahasan lagi, menyimpan barang untuk dijual pada saat harga naik. Nah, dibaca. Menyimpan barang untuk dijual pada saat harga naik, apakah termasuk ihtikar? Para ulama sepakat bahwa ihtikar diharamkan karena merugikan khalayak ramai, di mana aksi tersebut menyebabkan barang langka dan harga naik melambung tinggi. Jika seseorang pedagang membeli barang pada saat murah, lalu disimpan hingga harga naik dan dijual pada saat itu sesuai dengan harga pasar, aksi ini tidak termasuk ihtikar. Nah, lihat, kata Ustaz Irwandi, karena dia beli sebelumnya, terus dia jual pas harga naik. Ya, kata beliau, kesimpulannya tidak termasuk ihtikar. Ya, tidak termasuk ihtikar. Nah, coba lihat keterangannya lagi. Dengan catatan, aksi ini tidak merugikan orang banyak dan tidak merusak harga, karena barang tetap dijual di pasar oleh pedagang lain. Nah, lihat ya. Ini catatannya. Catatan. Satu tadi apa? Tidak merugikan orang banyak. Karena masih ada di pedagang lain juga. Tidak merugikan orang banyak. Yang kedua, tidak merusak harga. Tidak merusak harga. Ingat ya, barang ini karena barang tetap dijual di pasar oleh pedagang lain. Berarti barang juga masih dijual pedagang lain. Ya, terus. Mengenai harga jual yang lebih tinggi daripada harga saat dibeli adalah logis. Nah, harga jualnya yang tinggi itu logis. Ya, harga jual yang tinggi logis. Coba lihat kata beliau. Sebanding dengan bertambahnya biaya operasional penyimpanan barang hingga saat barang dijual. Dan ini merupakan salah satu siasat dagang yang dibolehkan.
Karena sebanding dengan bertambahnya biaya operasional penyimpanan barang hingga saat barang dijual. Kan makin lama dia butuh operasional, keluar juga makin banyak. Ini merupakan salah satu siasat dagang yang dibolehkan. Boleh-boleh saja. Coba lihat perkataan Imam Malik di bawah. Imam Malik ditanya tentang orang yang menyimpan barang yang aksinya tidak mengganggu harga Ingat ya, pasar. tidak mengganggu harga pasar. Tidak merusak harga, ya, tidak mengganggu harga pasar. Seperti disebutkan oleh Ustaz Irwandi tadi. Tidak mengganggu harga pasar, ya. Ia menjawab, aksi yang dilakukannya boleh selagi tidak merusak pasar. Nah, aksi yang dilakukannya tadi boleh. Jadi dia menyimpan barang untuk dijual pada saat harga naik. Ya, menyimpan barang untuk dijual pada saat harga naik. Nah, terus Dalam Ta'milat Al-Majmu' juga dijelaskan ihtikar yang diharamkan, yaitu membeli barang pada saat harga naik dan ditimbun agar harganya lebih tinggi lagi. nah, ihtikar yang diharamkan itu kalau membeli barang pada saat harga naik. Ya. Jadi membeli barang saat harga naik. Jadi harganya sudah naik, kemudian dia beli lagi. Ya, beli barang saat harga naik lalu dibeli. Lalu ditimbun. Ditimbun supaya apa? Harganya lebih tinggi lagi. Ya, ditimbun supaya harganya lebih tinggi lagi. Lanjut. Adapun jika membeli barang pada saat harga murah musim panen lalu ditahan hingga harga naik dan dijual saat itu, maka tidaklah diharamkan. Nah, lihat kalimatnya ya. Adapun, ini sebaliknya ya. Membeli barang saat harga murah. Nah, dia beli sebelum-sebelumnya. Saat harga murah, kemudian dia ketika itu dia tahan, lalu ditahan barangnya. Oh, tiba-tiba harga naik. Harga pasaran naik. Maka dijual saat itu. Dijual saat itu. Maka seperti ini bukan menimbun. Nah, bukan namanya ihtikar. Lanjut. Diriwayatkan bahwa Abu Zinad mempertanyakan aksi Sa'id Al-Musayyib wafat pada tahun 1094 Hijriah menyimpan bahan makanan pokok, padahal dia yang meriwayatkan hadis larangan ihtikar. Nah, lihat. Ibnu Musayyib menjawab, "Laisa hadza billadzi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama huwa ayati ar-rajul as-sil'ata inda ghalaiha fayughali biha fa amma ayati asy-syai'a wa qad tadha'a fayashtarihu wa yadha'uhu fa idza ihtaja an-nasu ilai akhrajahu fa dzalika khairun." Nah, coba lihat. Ini bukanlah ihtikar. Yang dimaksud Nabi dengan ihtikar adalah membeli barang pada saat harga tinggi, dan aksi ini tentu akan menambah harga menjadi lebih tinggi lagi. Adapun membeli barang pada saat harga murah, lalu disimpan hingga harganya naik dan dia jual saat masyarakat ramai membutuhkannya, maka perbuatan ini adalah suatu jadi dia beli kebajikan. pada saat harga murah, kemudian operasional butuh banyak lagi karena dia simpan terus habis itu tiba-tiba harga naik, dia jual saat itu saat orang-orang butuh. Nah, itu suatu kebajikan kata Ibnul Musayyib. Lalu Ibnul Musayyib menganggap tindakan tersebut sebagai sebuah kebajikan karena tindakan pedagang menyimpan hingga menjualnya pada saat orang banyak membutuhkan, termasuk dalam rangka mempertahankan keberadaan barang setiap musim. nah, jadi kan barang tetap ada. Daripada barang tersebut susah untuk dicari, dia sudah membantu di sini untuk menjual daripada dia tahan lagi nantinya. Terus, jika hal ini tidak dilakukan, tentulah barang akan sangat langka di luar musim panen dan harga tinggi. Sebaliknya, di musim panen harga rendah bahkan dapat terbuang percuma. Akibat yang ditimbulkan bila tidak ada aksi penyimpanan sementara ini tentu tidak sesuai dengan ajaran Islam yang melarang perbuatan mubadzir. nah terus objek ihtikar yang terakhir kita bahas. Objek ihtikar. Apakah objek ihtikar terbatas pada bahan makanan pokok? Nah, atau sekarang juga meliputi barang lain? Barang yang dikatakan kita itu menimbun atau ihtikar, barangnya ya. Sekarang barangnya ini bagaimana? Barangnya yang dianggap ihtikar, apakah hanya makanan pokok saja? Nah,
Ini yang perlu dirinci lagi. Terus Dalam hal ini, para ulama berbeda ada pendapat. perbedaan pendapat di antara para ulama. Lihat pendapat pertama. Larangan ihtikar khusus untuk makanan pokok saja. Pendapat ini merupakan mazhab Hanafi, Syafi'i, dan Hanbali. Berarti mayoritas ulama Hanafi, Syafi'i, dan Hambali. Terus Karena sebagian hadis yang melarang ihtikar disebutkan bahwa objeknya adalah makanan pokok. Di antaranya sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Man ihtakara 'alal muslimina ta'amahum darabahallahu bil juzami wal iflasi. Barang siapa yang menimbun makanan pokok kaum muslimin, niscaya Allah akan menimpakan kepadanya penyakit kusta dan perdagangannya akan bangkrut. Nah, siapa yang menimbun makanan pokok, ta'amahum, makanan pokok kaum muslimin, niscaya Allah akan menimpakan kepadanya penyakit kusta dan perdagangannya akan bangkrut. Lihat, didoakan jelek seperti itu. Ditimpa penyakit kusta dan perdagangannya, tunggu saja nanti akan bangkrut. Lalu, Tanggapan, kata makanan yang disebutkan dalam sebagian hadis yang melarang ihtikar tidak dapat dipahami bahwa selain makanan pokok boleh ditimbun. Karena dalam ilmu usul fikih ini dinamakan dengan mafhum laqab dan mahum laqab. Tunjukkan makanannya, dan mafhum laqab tunjukkan maknanya tidaklah kuat. Oleh karena itu tetap objek ihtikar mutlak tanpa pembatasan. Jadi disebutkan ta'amahum di sini, ini cuma sebut saja, tapi tidak menunjukkan bahwasanya ihtikar atau menimbun cuma sebatas pada makanan pokok saja. Terus pendapat kedua. Pendapat kedua, objek ihtikar mutlak apapun jenis barangnya. Pendapat ini merupakan mazhab Maliki. Dalil pendapat ini adalah sebagian hadis-hadis yang menjelaskan larangan ihtikar mutlak. Tidak disebutkan bahwa objeknya adalah makanan. Maka apapun jenis barang yang menjadi kebutuhan orang banyak haram ditimbun. Nah, apapun jenisnya ini jadi kebutuhan orang banyak. Ingat ya, mutlak apapun jenis barang yang jadi kebutuhan orang banyak. Ya, yang jadi kebutuhan orang banyak. Maka itu dilarang. Berarti kalau tadi kita cuma batasi pada makanan saja, bensin nggak termasuk. Padahal itu jadi kebutuhan orang banyak juga saat ini. Nah, namun kalau kita pilih pendapat yang kedua, bensin masuk. Nah, terus. Wallahu alam, pendapat ini lebih kuat sesuai dengan hikmah pelarangan ihtikar, yaitu tidak merugikan orang banyak, maka apapun kebutuhan orang banyak tidak boleh ditimbun, seperti bahan bakar, bahan bangunan, mata uang negara tertentu, dan lain sebagainya. Nah, lihat ya, berarti kalau di saat orang-orang banyak itu butuh, dan ini tidak kalau di saat orang banyak itu butuh, maka tidak boleh ditimbun. Jangan sampai rugikan orang banyak ya. Tadi ada contoh masuk di sini ya, berarti bahan bakar, bensin misalnya, solar. Ada juga bahan bangunan seperti semen. Terus saat orang butuh ya, mata uang negara tertentu. Dengan aturan tadi ya, ini merugikan orang banyak, merusak harga pasar. Dan kalau banyak yang punya ya tidak masalah di sini. Ya. Tadi sudah dijelaskan sebelumnya. Nah, terus bahkan Ibnul Qayyim juga melarang monopoli, menguasai suatu jasa tanpa ada pesaing dan menetapkan harga sekehendak pemberi jasa. Dalam kondisi ini, pihak berwenang wajib mengambil tindakan mematok harga agar rakyat banyak tidak terzalimi. Nah, jadi nanti kembali juga kepada penguasa bisa mengatur harga biar tidak ada monopoli. Misalnya bensin diatur. Harganya pokoknya per liternya 10.000 misalnya. Nah, itu sudah diatur. Kalau sudah diatur maka tidak ada yang nanti monopoli barang tadi kemudian dijual dengan harga tinggi. Terus. Komite Tetap Fatwa dan Penelitian Ilmiah Kerajaan Arab Saudi menfatwakan hal yang sama. Fatwa nomor 6374 yang berbunyi tidak boleh menimbun atau menguasai apapun yang merupakan kebutuhan orang banyak. Aksi ini disebut ihtikar. Adapun sesuatu yang bukan merupakan kebutuhan orang banyak boleh disimpan dan dikuasai. Ingat ya, adapun sesuatu yang bukan kebutuhan orang banyak boleh disimpan dan dikuasai. Lantas?
Pelarangan ini bertujuan agar tidak merugikan khalayak ramai. Jelas pelarangan ini bertujuan agar tidak merugikan khalayak ramai. Lanjut lagi. Juga dilarang oleh AAOIV, ya, Accounting and Auditing Organization of Islamic Finance Institutions. Dalam panduan perdagangan valuta asing yang menyatakan Sini ya, lembaga resmi internasional yang menyusun standar operasional prosedur lembaga keuangan syariah beranggotakan para ulama dan pakar ekonomi Islam yang dipilih dari seluruh dewan syariah di bank-bank syariah dunia berpusat di Bahrain. Didirikan tahun 91, saat ini AAOIV telah mengesahkan 48 standar operasional produk lembaga keuangan Islam, juga telah mengeluarkan 84 standar operasional akuntansi lembaga keuangan Islam. Lanjut. Tidak boleh melakukan perdagangan mata uang dengan tujuan ihtikar atau monopoli atau tindakan apapun yang merugikan individu atau masyarakat luas. Jadi sekali lagi tujuan dia menimbun ini merugikan individu atau masyarakat luas. Nah, yang terakhir sanksi pelaku ihtikar. Sanksi pelaku ihtikar. Pada dasarnya, Islam tidak mengekang kebebasan para pedagang mencari laba. Akan tetapi, bila usaha pencarian laba merugikan orang banyak dengan cara ihtikar, maka ulama sepakat bahwa pihak yang berwenang berhak memaksa pelaku ihtikar menjual barang yang ditimbun dengan harga yang dipatok oleh pihak berwenang. Jadi, pemerintah misalnya paksa untuk jual barang tadi kalau ada yang nimbun barang. Ya, dia paksa untuk jual. Terus? Sehingga tidak merugikan orang banyak. Bila pelaku tidak melakukannya, ia boleh dipenjara hingga mau menjual barangnya. Bila pelaku tidak melakukannya, ia boleh dipenjara hingga mau menjual barang tadi. Ya, jadi bisa dipaksa seperti itu, tidak masalah. Karena ini masalah hak orang lain di sini. Terus. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah berkata, terkadang kenaikan harga barang disebabkan oleh tindakan penimbunan barang oleh para pedagang. Pada saat itu, pihak berwenang wajib mematok harga dan memaksa para penimbun menjual barangnya dengan harga normal ditambah laba yang masuk akal, agar mereka tidak dianiaya dan orang banyak pun tidak teraniaya. Nah, lihat di sini kata Syekh Utsaimin, terkadang kenaikan harga barang disebabkan oleh tindakan penimbunan barang oleh para pedagang. Pada saat itu, pihak berwenang, pemerintah wajib mematok harga. Ya, karena takut nanti ada yang monopoli ya, dan memaksa para penimbun jual barang tadi dengan harga normal ditambah laba yang masuk akal saja agar mereka tidak dianiaya dan orang banyak pun tidak teraniaya. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang kita bahas pagi ini dari pembahasan ya masalah tadi tentang hukum menabung, menyimpan bahan makanan selama setahun, dan yang terakhir ini rincian yang bagus tentang masalah ihtikar. Ternyata tidak sesederhana yang kita bahas dengan istilah menimbun saja, namun Ustaz Irwandi punya rincian yang bagus tentang hal ini. Baik, demikian kita di kesempatan berikut untuk lusa insya Allah kita kaji tentang korupsi. Ustaz Irwandi bahas tentang menzalimi orang banyak, di dalamnya juga ada bentuk korupsi ya, sampai beliau di sini menyebutkan bagaimana cara mengatasi solusi dan korupsi dan pencegahannya, dan juga tentang hukum-hukum bagi pegawai supaya jujur, zuhud, dan seterusnya. Baik, selanjutnya kita buka sesi tanya jawab di 0812-281-85131. Monggo. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Ini dari Halo. Halo. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Iya, assalamualaikum. Dengan siapa di mana? Baik, putus. Ada lagi, lanjut. Ustadz, mengenai apa saja yang termasuk ihtikar, mengapa pendapat kedua lebih kuat padahal mayoritas utama mengatakan bahan pokok? Karena hadis tadi itu berdasarkan pemahaman usul fikih itu cuma penyebutan makanan saja. Penyebutan makanan ini tidak pembatasan, cuma menyebutkan contoh. Ya, cuma menyebutkan contoh saja, namun berlaku juga untuk yang lainnya. Wallahu a'lam. Itu kaidah usul fikih seperti itu, seperti disebut Ustaz Irwandi tadi. Monggo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana?
Iya, dengan siapa di mana? Silahkan. Dengan siapa di mana, Bu? Ya, close ya. Ya, lanjut. Ya, Halo, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Dengan Pak siapa di mana? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Ustaz, siapa ada di mau mana? tanya, Ustaz. Dengar suara saya nggak, Pak? Halo? Bagaimana hukumnya jika Dengar suara saya atau tidak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengar suara saya, Pak? Dengar. Iya. Fokus ke suara saya saja. Baik. Silahkan pertanyaannya, Pak. Saya Furqan dari Palembang. Iya. Saya ingin bertanya bagaimana hukumnya Ustaz, jika kita menabung berniat untuk membeli barang memang yang harganya mungkin melebihi nisab ya Ustaz ya. Jadi misalkan beli mobil saat yang harganya 200 juta. Iya. Dengan sedangkan kita butuh waktu mungkin lebih dari 1 tahun. Bagaimana hukumnya dan hukum untuk pembayaran zakatnya seperti apa Ustaz? Mobil itu dipakai untuk apa? Untuk membeli barang, untuk membeli mobil setabung. Iya, maksudnya mobil itu dipakai untuk apa? Oh, mobil untuk sehari-hari keluarga. Boleh berarti. Itu boleh dia keluarkan untuk kebutuhan berarti. Dan kalau sudah dikeluarkan ya harta yang tersisa saja kena zakat. Mobil nggak dizakati lagi. Nah, berarti sebelum saya membelinya belum kena zakat walaupun udah lebih dari setahun Ustaz. Gini, ketika membeli kan uang itu sudah nisab, sudah sampai haul apa belum? Ketika membeli sudah Ustaz. Sudah keluarkan zakatnya. Itu yang saya mau tanyakan, berarti harus dikeluarkan zakatnya tetap ya Ustaz? Jadi misalnya gini, Bapak punya tabungan ya, tabungan ini bulan Ramadan. Bapak mau beli bulan besok di bulan Syawal. Bulan Ramadan ini sudah dikeluarkan apa belum kalau uangnya sudah bertahan setahun? Belum setahun Ustaz, sedikit lagi setahun. Berarti uangnya belum setahun kan? Ya sudah, berarti karena itu kebutuhan dipakai. Ketika dikeluarkan keluarkan untuk beli mobil, ada uang sisa nggak? Insya Allah ada Ustaz. Di atas nisab perak nggak? Nisab perak yang kemarin saya bahas 5 juta. Sepertinya belum Ustaz. Belum, tapi mobil butuh. Berarti tunggu nanti kalau uang ini naik lagi sampai di atas nisab perak, ya 5 juta ke atas. Baik. Paham Ustaz. Iya, iya, baik. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa di mana, Bu? Saya Windy di Jakarta. Iya, silakan Ya, pertanyaannya. silakan. Mau tanya sebenarnya pertanyaan yang kemarin terkait zakat. Kalau zakat itu untuk tiap mustahiknya itu ada batasan minimal atau maksimalnya nggak untuk zakat mal? Kita mau bagi ini maksudnya. Halo. Halo? Ibu mau bagi zakat gitu maksudnya. Halo? Iya. Halo? Iya, kedengaran Ustaz? Kedengaran. Ibu mau bagi zakat maksudnya. Iya, zakat mal. Sekarang sudah mau bayar. Ibu mau serahkan, kalau misalnya hartanya banyak sih, kalau mau serahkan 1 orang saja untuk kebutuhan dia nggak masalah. Namun kalau ibu mau bagi ke beberapa orang juga boleh. Besarannya tidak dibatasi. Oke. Jadi misalnya ibu punya kewajiban zakat 1 juta. Ini 1 juta mau kasih 1 orang saja, sudah ini nggak apa-apa untuk dia. Gimana Bu?
Oh iya Ustaz, apa lebih baik disampaikan sendiri atau melalui ini Ustaz? Ibu bisa sampaikan sendiri nggak masalah. Panitia zakat ya? Bisa sampaikan sendiri nggak masalah. Oh tidak masalah. Iya. Oh iya. Itu saja Ustaz. Iya, iya. Ya terima kasih. Iya. Jazakallahu khairan. Ya, terus? Ada telepon lagi. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa di mana? Dengan Irfan di Jakarta. Silakan pertanyaan. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukum dropship ya Pak Ustaz? Dan syaratnya jika halal itu seperti apa? Hal haramnya kenapa gitu? Kalau yang halal itu ketika misalnya jenengan jualkan barang orang itu punya kerjasama, Anda sebagai wakil berarti. Namun yang menjadi masalah jika Anda tidak punya kaitan apa-apa, jadi itu menjual seperti menjual barang yang tidak dimiliki. Nah itu yang jadi masalah di situ. Jadi kalau sudah ada ikatan kerjasama nggak masalah. Wallahu a'lam. Oh begitu Ustaz. Ustaz boleh nanya lagi Ustaz? Iya silakan. Halo? Iya silakan. Oh pertanyaan yang kedua Ustaz. Jika dia tentang riba Ustaz, jika ada orang yang minjam uang kepada saya dalam jangka waktu 10 tahun, tapi saya minjamin dia emas Ustaz, bahkan emas 10 gram. Nah untuk 10 tahun ke depan saya minta bayar pakai emas lagi 10 gram, berarti kan beda harga ya Ustaz ya, itu bagaimana hukum? Itu kasih dalam bentuk emas benar itu? Oh boleh Ustaz. Enggak, saya tanya. Iya. Dengar saya dulu, fokus. Saya suaranya jelas nggak ini? Oh jelas Ustaz. Nah, jadi fokus. Itu jenengan serahkan dalam bentuk emas apa bukan? Iya dalam bentuk emas, misalkan 10 gram tahun ini. Nah, berarti boleh. Nanti minta lagi dalam bentuk emas. Tapi harganya kan beda Ustaz, itu Enggak. kan riba enggak ya? Ya risiko karena dia pinjam dalam bentuk emas. Oh seperti itu, baik Ustaz, terima Ya, kasih. baik. Jazakallah khair. Waalaikum. Baik, lanjut lagi. Ya. Apa hukum kita menabung hasil usaha di bank konvensional dan bagaimana cara menghitung zakat hasil usaha yang kita titipkan di bank, Ustaz? Diulang. Apa hukum kita menabung hasil usaha kita di bank konvensional? Kalau ada bank lain, syariahnya lebih aman di situ. Kecuali kalau darurat. Terus? Lanjut tadi. Dan bagaimana cara menghitung zakat hasil usaha yang kita titipkan di bank? Ya, yang simpanan yang ada dikeluarkan 2,5%. Baik, telepon silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz, saya Leli dari Bogor mau tanya. Ya silakan Bu Leli. Halo. Ya silakan Bu Leli, monggo. Mau tanya Ustaz, kalau Iya. untuk zakat mata uang, jika udah 3 tahun itu nggak kebayar, nah itu untuk yang tahun misalnya 2015, tapi patokannya tetap harga perak yang tahun ini Ustaz. Ya kira-kira uangnya di atas 5 juta nggak, gampangannya kayak gitu saja? 20-an. 20-an sudah kena. Nah, yang zakat yang tahun 2015 misalnya, itu patokannya pembayarannya berarti sesuai harga perak yang tahun ini Ustaz, apa yang tahun 2015? Tahun 2015. Kalau masih di atas nisab tahun 2015 sudah kena berarti. Iya, berarti pengeluaran zakatnya itu berdasarkan harga perak yang tahun 2015 atau yang tahun sekarang? Pengeluaran zakatnya kan cuma patokan nisab. Saya dikeluarkannya di tahun ini, karena yang 3 tahun yang lalu tuh nggak bayar gitu misalnya. Nah, berarti pakai yang tahun yang belum bayar itu. Jadi gini Bu, Ibu cuma begini gampangannya. Nisab itu kan cuma standar Ibu bayar zakat atau tidak. Nah, sekarang taruhlah lolos nisab. Nah, nisab lolos kan, sudah tinggal dikalikan 2,5%. 2,5% dari simpanan yang ada di 2015. Oke.
Nah, kalau 2015 misalnya ada 20 juta, 2,5% kali 20 juta. Oke. 2016 naik lagi, berarti jadi 40 juta, 2,5% kali 40. Oke. 2020 jadi 100 juta, 2,5% jadi kali 100 juta. Oke, baik. Satu lagi Ustaz, Iya. untuk umroh itu kan 9 hari ya. Iya, betul. Jika melakukan pelanggaran itu kan terkena dam ya, bayar dam. Iya. Sedangkan selama dalam jangka waktu 9 hari itu kan biasanya umroh nggak cuma sekali di sana, bisa 2 kali, bisa 3 kali kan. Iya. Itu kalau tiap umroh dia melakukan kesalahan, damnya itu dihitung satu kalinya apa berapa kali dia umrohnya di sana walaupun Apa cuma kesalahannya? 1 kali di sana. Kesalahannya apa, Bu? Misalnya dia menggunjing orang kayak gitu, mengatakan kata kotor gitu loh. Oh, itu nggak kena dam. Oh nggak kena ya Ustaz? Enggak, bukan kayak itu yang kena. Ada pelanggaran misalnya, kan harusnya ketika pakai kain ihram dia tidak boleh cukur rambut kan? Atau potong kuku. Cukur rambut ya. Ah, itu baru kena. Jadi ada pelanggaran yang kaitannya dengan larangan ihram. Oke. Ada pelanggaran yang kaitannya mau di ihram atau tidak itu tetap haram. Oke. Kalau yang tadi ibu bilang menggunjing itu nggak masuk dalam larangan, nggak masuk. Namun dosa sendiri, tapi tidak ada hukuman bayar dam itu enggak. Oke. Misalnya dia yang terkena misalnya dia mencukur rambut. Kan Ya. nggak dulu ya. Yang pertama itu cuma sedikit dia dilarang. Terus yang kedua, umroh yang kedua itu dia melanggar lagi Ustaz. Nah, padahal itu umrohnya ada sekali itu, tapi di sana 2 kali umroh gitu. Itu damnya nanti dibayar 1 kali atau 2 kali. Berarti double 2 kali. Ya, pokoknya yang selama dia tawaf lagi berarti hitungnya 1 kali ya Ustaz. Iya, Karena betul. masanya dan 1 kali aja gitu. Iya, betul. Oke Ustaz, sekali itu. Jazakallahu khairan Ustaz. Ya, Bu. Ya, monggo. Baca lagi. Mohon penjelasannya Ustadz, apa hukumnya kita berjualan menggunakan jasa GoFood? Menggunakan jasa GoFood. Jadi dalam GoFood itu sebenarnya saya ingin bahas ketika Ustadz Irwandi akan bahas di sini nih. Jasa titip itu. Nah, coba telepon dulu nanti saya ini. Ya, monggo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Ibu siapa di mana, Bu? Dengan Maharani di Karangtengah. Oh iya, silakan, Ya, Bu. silakan. Halo? Ya, silakan. Oh iya, Ustaz saya mau tanya, ini kan saya kan bergerak di bidang pemasangan internet. Lah kemarin kan sebelum dolar itu naik, itu kan saya dikasih tahu sama pihak toko kalau lu besok dolar naik, alat-alat mau naik. Iya. Nah saat itu kan kita beli alat dalam jumlah banyak. Itu hukumnya gimana? Tapi kita harga jual untuk alat itu kembali itu masih tetap dengan harga yang lama gitu loh. Jadi kita itu pengennya biar nggak memberatkan pelanggan besok saat harga-harga naik itu hukumnya gimana gitu? Masih ada penjual lain nggak selain Ibu di Gunung Kidul? Gimana? Masih ada penjual yang lain nggak selain Ibu di Gunung Kidul? Masih ada pedagang seperti Ibu di Gunung Kidul nggak yang jual jasa internet seperti itu? Halo? Iya, tadi putus-putus gimana? Masih ada atau tidak pedagang yang lain seperti usaha Ibu di Gunung Kidul? Iya, ada Ustaz. Ada kan? Nah, berarti mereka naik nggak harganya? Kalau itu kurang tahu, kita kan jadi niat kita biar kita dapat pelanggan gitu. Iya, jadi kalau masih ada yang lainnya yang jualan dan itu tidak rugikan pasar, Ibu nggak monopoli sendiri dan orang tahu kalau ini nanti ya memang naik, ya kayak sekarang inilah beras itu kita nggak monopoli, kita nggak borong semua, namun semua yang harga sembako misalnya pas masa-masa kayak gini naik gitu, itu wajar karena masa penyimpanan, orang punya stok banyak, dia harus ada biaya operasional, mungkin karena kebutuhan juga gitu. Itu wajar-wajar saja, itu tidak masuk menimbun. Maka kalau kasusnya kayak begini tidak masalah. Menaikkan itu kita takut ininya itu, aduh ini masuk dosa enggak ya gitu. Tidak. Ya udah kita
jual pakai harga yang masih lama karena kita kan belinya dengan harga yang lama gitu. Nah, Itu. tadi dijelaskan kalau yang dimaksud ihtikar itu belinya pas lagi mahal, terus ibu buat lagi harga tambah lebih mahal lagi. Iya. Ibu kan belinya pas harga murah, jualnya pas harga mahal, nggak masalah. Oh, gini. Itu bedanya. Tadi ada perkataan dari Ibnul Musayyib itu. Jadi kalau dibeli, saya beli beras nih pas harga lagi murah. Terus pas 5 hari kemudian tiba-tiba harga naik, melonjak naik. Nah, saya jual ketika itu tidak maksud saya menimbun. Oh, gitu. Cuma kebetulan harga naik. Gitu. Oke, iya. Terus ada lagi ya, Ustaz, satu Iya. lagi. Di tempat kita itu kan ada arisan. Nah, Ji. arisan itu ada tabungan. Ji. Istilahnya kita nabung untuk hari raya. Ji. Nah, ini kan pada saat awal tabungan itu kan tidak dijelaskan. Saat besok saat pembagian itu dipotong untuk jasa pengurus gitu. Iya. Nah, itu semisalnya saat ini itu udah ada itu besok mau pembagian tabungan. Ji. Terus ini setiap pertabungan itu nanti dipotong sekian rupiah gitu. Itu hukumnya gimana ya, Ustaz? Tergantung keridoan dari yang punya tabungan. Oh, gitu ya. Kalau semua sepakat ya wes, ya dia jaga uang kita baik-baik, kita kasih biaya admin, nggak masalah. Nggih. Ya, jadi keridoan ya. Kalau hukum yang arisan misalnya, Ustaz. Arisan itu kan ini selama masa pandemi itu kan ada yang minta dilanjut, ada yang di stop dulu. Lah itu kan saya mikirnya kan di situ ada hak orang lain. Yang namanya arisan kan siapa yang dapat duluan berarti kan dia istilahnya hutang gitu nggak, Ustaz? Ye. Nah, itu pas masa seperti ini misalnya kita memaksakan pokoknya ini tetap arisan, soalnya kan di situ ada hak orang lain, itu gimana, Ustaz? Pakai kumpul-kumpul nggak orang banyak? Enggak, jadinya kita kalau saya itu mengusulkan gini, jadi kan cuma wilayah RT lah, wilayah RT itu nanti pengurusnya cuma Bu RT itu loh, lah Bu RT ntar dijami dari jam sekian sampai jam sekian, setelahnya satu orang gitu, jadinya nggak kumpul-kumpul, dan nanti pas dikocok itu di video, terus video itu di grup gitu. Ya bisa saja seperti itu. Kalau mau menerima semua. Iya. Namun mungkin juga ada yang keberatan karena dia sudah dapat arisan, mau nyaur berat. Tapi kan di sisi lain juga ada orang yang berharap, aduh aku kalau dapat arisan bisa untuk mencukupi kebutuhanku, seperti itu gimana, Ustaz? Iya kan serba salah ini makanya. Iya. Mau ada yang ini, ada pihak yang untung, ada yang rugi. Saya itu jadi bingung saya dengan satu warganya keberatan, tapi yang satu juga membutuhkan. Saya sampai gini, udahlah Bu, ayo anggap saja kita itu latihan sedekah kan, arisan kan 5.000 atau 10.000 gitu. Ya kita sisihkan ya, kan itu udah tanggung jawab kita. Saya bilangnya begitu, saya termasuk menzalimi apa tidak gitu loh. Ya amannya seperti itu. Namun kan ini semuanya kembali ke keputusan Bu RT berarti. Ji. Pun Bu. Ya. Sambung, Ustaz. Sambung Ji. Oke. Ji. Baik, mungkin satu lewat WA terus kita tutup. Untuk mencari keuntungan dalam berdagang, apakah ada batasan-batasannya, Ustaz? Mencari keuntungan, nah kemarin sudah dibahas, tidak dibatasi ya. Namun kalau mau qanaah, keuntungan tidak terlalu besar. Wallahu alam. Sudah 6 lewat 10, kami rasa cukup. Dan siang ini nanti insya Allah ada kajian Syama'il Muhammadiyah, malamnya nanti hadis arba'in ya, untuk para remaja dengan tema tidak cukup menjadi atau tidak cukup mengaku sebagai seorang muslim saja. Itu nanti akan belajar tentang Islam, iman dan ihsan jam 8 malam nanti. Demikian kita cukupkan, tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah para pemirsa dan para pendengar, telah kita simak bersama kajian bersama Ustadz Muhammad Abdul Tuasikal dan terkait dengan konsultasi muamalah dengan judul Hukum Menabung.
Dan sebelum kami tutup perjumpaan kita pada kesempatan pagi hari ini, kami informasikan ada beberapa kajian pada hari ini, yaitu pada pukul 14 sampai pukul 15 seperti biasa, membahas tentang kitab Syama'il Muhammadiyah karya Imam Tirmizi dengan judul Cara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Membaca Al-Quran. Kemudian dilanjutkan menjelang buka puasa bersama Rumaisor, Ruwaifi, dan Ruqoyah Tuasikal dengan tema kisah pasukan gajah, yaitu pada pukul 16.45 sampai pukul 17.30. Kemudian di malam harinya pukul 20 sampai pukul 20.45 ba'da tarawih bisa mengikuti kajian beliau Ustadz Muhammad Abdul Tuasikal membahas kelanjutan hadis Arba'in An-Nawawiyah sampai hadis yang kedua dengan judul Tidak Cukup Mengakui Diri Muslim. Itulah beberapa kajian pada hari ini yang bisa diikuti di channel Rumaiso TV dan juga Instagram Rumaiso.com atau mungkin di radio DS Radio 107.8 FM. Kita tutup kebersamaan kita pada kesempatan pagi hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.